Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Nekat mengeksploitasi 3 anaknya, seorang wanita di Balikpapan ditangkap polisi dan terancam pidana 10 tahun penjara. Pengerjaan perbaikan jembatan Sambaliung Kabupaten Berau tertunda, membuat warga resah. Di segmen terakhir ada wisata menarik di Kutai Kartanegara, yakni wisata 3 Danau. Kandang ayam petelur ini lokasinya di Jalan Pendidikan Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Di kandang ini ribuan ayam petelur dipelihara Arifin dengan dibantu beberapa anggota keluarganya. Sepintas pemeliharaan ini tidak bermasalah, namun Arifin mengaku tengah menghadapi beban berat akibat kenaikan harga pakan. Agar usahanya tidak merugi, Arifin terpaksa menaikkan harga jual telur dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 per piring. Arifin menyadari kenaikan ini akan berdampak terhadap penjualan. Namun ia tidak memiliki alternatif lain. Jika mengurangi jumlah pakan, Arifin khawatir produksi telur menyusut, demikian pula kesuburan ayam. Beban Arifin bertambah karena kenaikan terjadi 2 kali. Harga pakan yang sebelumnya Rp330.000 naik menjadi Rp350.000 per karung. Kalau kita lihat kenaikan pakan ini di 3 bulan terakhir ini sudah 2 kali naik. Jadi 2 bulan yang lalu ada kenaikan pakan, kemudian di minggu ini juga ada kenaikan pakan lagi, sehingga otomatis dampak kenaikan pakan mengakibatkan harga telur juga mengalami kenaikan. Kemudian faktor lain mungkin juga karena di Sangatta ini atau di Kutai Timur ini juga masih mengandalkan pasokan telur dari luar Sangatta atau luar Kutai Timur, terutama dari wilayah Samarinda kalau untuk yang lokal. Kemudian yang dari luar pulau ada dari Surabaya ataupun dari Sulawesi. Mungkin karena faktor cuaca buruk sehingga mobilisasi atau transportasi pengiriman telur dari Surabaya ataupun Sulawesi tidak bisa masuk ke Kalimantan. Merasakan beban yang semakin berat itu, Arifin meminta pemerintah turun tangan untuk menurunkan harga pakan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Cadangan pangan di Kabupaten Berau dipastikan aman. Kepercayaan ini meningkat mengingat pasokan pangan dari luar Berau masih normal. Meski demikian, Dinas Pangan Berau terus memantau secara ketat mengingat perubahan iklim yang sulit diprediksi. Kepala Dinas Pangan Berau Rahmadi Pasarkan menyatakan kendala saat ini hanyalah distribusi pangan dari luar daerah ke Berau. Ia khawatir pasokan terhambat oleh perubahan cuaca. Kalau di luar yang terpengaruh mungkin masalah distribusinya aja yang kita perlu pantau, kita perlu jaga. Mungkin nanti kami akan koordinasi dengan Koprindak ataupun khususnya dengan Bulog. Bagaimana mungkin kalau dengan Koprindak mungkin kan terkait dengan koordinasinya dengan distributor. Berarti untuk ketahanan pangan masih relatif normal aja Pak, aman aja nih Pak ya? Insya Allah masih aman untuk di Berau. Catatan Dinas Pangan Mei hingga Juni 2023, stok beras di Bulog masih 612 ton.
Pasokan lain yang juga melimpah seperti jagung, cabai, bawang, telur, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pintu gerbang inilah yang menjadi penyambut pengunjung saat memasuki Kampung Muara Enggelam di Kutai Kartanegara. Kampung ini menarik bagi wisatawan karena keunikannya. Di sepanjang kampung tidak ditemukan daratan karena kampung ini berdiri di atas danau bernama Danau Semayang. Tak jauh dari kampung ini, di sebuah danau melintang, pengunjung akan mendapati keunikan lain, yakni sebuah pohon yang berdiri di tengah danau. Pohon bernama Setia Raja ini memiliki cerita mistis. Sebagian warga mempercayai jika pohon tersebut adalah sebuah kota yang tak kasat mata. Satu danau lainnya yakni Danau Jempang. Danau ini memiliki luas 15.000 hektar dengan kedalaman hingga 8 meter. Danau ini merupakan salah satu danau terbesar dari puluhan danau di daerah aliran Sungai Mahakam. Pengalaman hari pertama sangat berkesan banget karena yang pertama kita pasti mengunjungi Muara Muntai dulu, first stopnya. Nah setelah dari Muara Muntai kita melewati Sungai Pelimbing dan itu mulai kerasa banget vibes kayaknya di hutan banget ya kayak. Benar. Nah terus kita mengunjungi desa Muara Enggelam dan itu merupakan desa yang terkenal juga di area Kutai Barat ini. Dan desa tanpa daratan ya. Benar. Oh, pertumbuhannya gimana Mbak? Pengalamannya Mbak? Sudah berapa kali sih di sini ke sini, Mbak? Kebetulan ini ke daerah Tiga Danau itu for the first time dan experience-nya luar biasa banget. Bersyukur banget diajakin ke sini ya kayak. Setelah diajak berkeliling Tiga Danau, apakah Anda tertarik berkunjung? Kalian harus tahu, warga di Tiga Danau itu ramah-ramah loh. Mereka dengan ceria menyambut kedatangan kalian. Nah, tunggu apa lagi? Yuk langsung gas trip Tiga Danau di Kutai Kartanegara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.